Alhamdulillah bantuan PKH cair di bulan Mei. Bantuan maksimal dicairkan bagi KPM yang memiliki anggota keluarga dalam kartu keluarga yang lengkap dengan nominal yang dibayarkan maksimal. Pada BNBAS P2D pencairan, bantuan PKH yang cair setiap pencairan dengan jumlah bantuan tertingginya 2,7 juta rupiah. Kemudian pencairan dengan nominal 2.550.000 rupiah. Dan kemudian ada juga 2,4 juta rupiah. Nah teman-teman tentu penasaran pencairan yang maksimal bisa diterima oleh KPM dan bagaimanakah tanda atau ciri yang dimiliki KPM yang mendapatkan jumlah maksimal. Oleh karena itu simak informasi lengkapnya setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal bulan Mei yang membawa bahagia bagi para penerima bantuan sosial, utamanya bagi KPM Program Keluarga Harapan yang menantikan pencairan. Dan alhamdulillah di awal bulan Mei ini lembaga bayar yang ada data bayar yang disampaikan kepada pendamping sosial datangnya dari PT Pos Indonesia. Pihak PT Pos menyampaikan data bayar KPM PKH khususnya bagi para KPM PKH murni agar KPM yang ada namanya dalam data bayar pos atau yang dikenal dengan data nominatif pos bisa melakukan penarikan bantuan di loket pembayaran pos mulai kemarin hingga beberapa hari ke depan. Nah, sebagai catatan PT Pos Indonesia, beberapa kantor cabang melayani pencairan bantuan meskipun di hari libur mulai pukul 9 pagi hingga jam 4 sore. Untuk bantuan nominal PKH sebenarnya variatif, itu tergantung jenis kategori yang dimiliki keluarga penerima manfaat. Dan setiap anggota keluarga yang menjadi kategori keluarga pada PKH mendapatkan bantuan variatif yang berbeda-beda. Pada data bayar atau data nominatif pos yang dicairkan adalah periode salur April, Mei, dan Juni atau per tahap atau per 3 bulan. Nah di sini pada data nominatif pos ada yang mencairkan sebesar 2,7 juta rupiah. Wow, tentunya ini angka fantastis yang bisa diterima setiap per 3 bulan pencairan. Nah bagi KPM PKH yang memiliki keluarga yang memenuhi syarat sebagai penerima bisa mendapatkan 2,7 juta rupiah jika saja memiliki anggota keluarga sebagai berikut. Yaitu memiliki anggota keluarga ibu hamil dengan bantuan Rp750.000 per tahapnya ditambahkan dengan satu anak umur usia prasekolah 0-6 tahun dengan bantuan Rp750.000 per tahap, dan di dalam keluarga terdapat 2 lansia di mana setiap lansia itu mendapatkan Rp600.000 per tahapnya. Jadi jika 2 lansia akan mendapatkan 1,2 juta rupiah. Nah, jadi bila dirinci untuk bumil dan anak usia prasekolah masing-masing Rp750.000, berarti jumlahnya 1,5 juta rupiah ditambahkan dengan 2 lansia dalam keluarga yang masing-masing Rp600.000 berarti 1,2 juta rupiah. Maka total yang diterima adalah 1,5 juta rupiah ditambahkan dengan 1,2 juta rupiah, maka bantuan sebesar 2,7 juta rupiah bisa didapatkannya. Dan selanjutnya bantuan yang tertinggi kedua adalah Rp2.550.000 jika dalam keluarga memiliki satu anak umur usia prasekolah 0-6 tahun dengan bantuan Rp750.000 per tahap, dan di dalam keluarga terdapat 3 lansia di mana setiap lansia itu mendapatkan Rp600.000 per tahap, jumlahnya 1,8 juta rupiah. Jadi rincian satu anak usia prasekolah ditambahkan 3 lansia, maka total yang bisa diterima adalah Rp2.550.000 per 3 bulannya bisa didapatkan. Dan kemudian bantuan berikutnya bisa dicairkan 2,4 juta rupiah untuk kategori 4 lansia dalam keluarga, di mana setiap lansia adalah Rp600.000 dikalikan dengan 4, maka total terima adalah 2,4 juta rupiah. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui besaran jumlah setiap kategori keluarga,
Berikut ini saya akan menjelaskan besaran yang dibayarkan oleh pemerintah kepada anggota keluarga yang memenuhi syarat sebagai kategori PKH, yaitu untuk ibu hamil Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun, anak usia dini atau prasekolah Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun, untuk anak SD Rp225.000 per tahap atau Rp900.000 per tahun, untuk anak SMP Rp375.000 per tahap atau Rp1,5 juta per tahun, anak SMA Rp500.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun. Maksimal 4 anggota keluarga yang memenuhi syarat dalam satu kartu keluarga bisa mendapatkan bantuan sekaligus. Nah, pada pencairan untuk tahap 2 atau periode triwulan kedua, alokasi bantuan April, Mei, dan Juni, minimal bantuan PKH yang diterima untuk per 3 bulannya adalah Rp225.000 jika saja KPM tersebut memiliki kategori 1 anak SD saja. Dan bantuan tertinggi untuk bantuan PKH jika saja dalam satu keluarga, jika dalam kartu keluarganya terdapat 2 anggota keluarga lansia, ditambahkan dengan 1 orang bumil, ditambah 1 anak usia prasekolah. Atau bisa juga bila bumilnya tidak ada, tetapi ada 2 anak usia prasekolah sebanyak 2 anak, maka bantuan yang didapatkan itu mencapai Rp2,7 juta. Ciri-ciri pencairan untuk bansos PKH tahap kedua tahun 2024 ialah memiliki kakak yang anggota keluarganya memenuhi syarat sebagai penerima bantuan PKH seperti ibu hamil, anak usia dini, anak sedang bersekolah, dan disabilitas berat maupun lansia. Jadi teman-teman bisa menghitung sendiri bila saja ada anggota keluarga yang ada dalam KK mendapatkan bantuan maksimal. Jadi seandainya ada anggota keluarga yang masuk dalam kategori tersebut, seperti misalkan ada anggota ibu hamil, maka nantinya akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp750.000 per tahapnya. Sedangkan jika dalam keluarganya ada anggota anak SD, maka akan diberikan Rp225.000 per tahap, SMP Rp375.000 per tahap, SMA SMK Rp500.000 per tahap, dan untuk disabilitas berat dan lansia sebesar Rp600.000 per tahap. Di samping itu, di dalam keluarganya ada anak usia dini, yakni berumur 0 hingga 6 tahun, maka akan mendapatkan Rp750.000 per tahapnya, sehingga jika di dalam suatu keluarga ada anggota keluarga ibu hamil dan anak usia dini, maka akan mendapatkan nominal Rp1,5 juta untuk pencairan per tahapnya. Tapi, jadi catatan ya teman-teman, dalam satu kartu keluarga hanya dibatasi maksimal 4 kategori saja yang akan mendapatkan bantuan PKH. Selain bantuan PKH yang cair di PT Pos, ada juga bantuan lain yaitu bantuan BPNT yang nilainya Rp600.000 dicairkan bersamaan jika saja KPM PKH yang tercatat sebagai penerima BPNT pula. Bantuannya bisa lebih besar karena yang dibayarkan selain bantuan PKH-nya yang variatif jumlahnya yang dibayarkan, plus juga mendapatkan bantuan BPNT senilai Rp600.000. Sehingga bagi KPM BPNT plus juga menjadi KPM PKH yang memiliki 4 anggota keluarga lansia di dalamnya akan mendapatkan jumlah bantuan itu sebesar Rp3 juta. Dengan rincian, itu untuk lansia, bantuan lansia 4 orang Rp2,4 juta ditambahkan dengan Rp600.000 bantuan BPNT-nya sehingga total yang diterima Rp3 juta setiap kali pencairan di PT Pos. Selanjutnya teman-teman, bantuan yang disalurkan PT Pos untuk beberapa wilayah adalah bantuan beras 10 kg untuk alokasi bulan April 2024. Dan sebagian besarnya KPM mengambil bantuan beras 10 kg di masing-masing balai desa dan kelurahan. Nah, terpantau mulai kemarin, Perum Bulog kembali menyalurkan bantuan pangan beras 10 kg dari cadangan beras pemerintah CBP tahap keempat kepada keluarga penerima manfaat KPM di wilayah DKI Jakarta. Pagi ini kami mulai lagi bantuan pangan beras 10 kg untuk daerah Jakarta. Kata Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurti di sela penyaluran bantuan pangan 10 kg di Kelurahan Pelamampang, Jakarta Selatan pada hari Jumat. Bayu menyebutkan secara keseluruhan bantuan pangan beras 10 kg akan menyasar sebanyak 22 juta keluarga penerima manfaat di seluruh wilayah Indonesia.
Namun khusus di wilayah Provinsi DKI Jakarta, pihaknya akan menyalurkan kepada 269.000 keluarga penerima manfaat. Mungkin seperti itu ya teman-teman, untuk bantuan beras akan berlangsung di seluruh Indonesia. Baik teman-teman, demikian informasi yang bisa saya sajikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya Amran, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.